Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ke channel kesayangan kita semua, Darun Najah Cipini, dengan saya Sohatul Huda. Dan malam ini kita ditemani oleh Ustazah Fitrianingsih. Halo. Halo, apa kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Kakak sehat? Alhamdulillah baik. BTW nih, Alhamdulillah. untuk panggilan akrabnya apa nih Ustazah Fitrianingsih? Untuk panggilan akrab aku bisanya dipanggil Pipit, Kak. Pipit. Aku panggil Pipit ya? Ya, biar akrab, oke? Oke deh. Asalnya dari mana, Pit? Wah, aku tuh sebenarnya orang Blasteran, Kak. Blasteran. Blasteran gimana tuh? Mau tahu nggak? Aku lahir di Jawa Tengah, di Tegal. Tapi tuh rumah aku di Tangerang. Oke. Tapi aku besarnya di Cipining, di Bogor. Aku orang mana tuh kira-kira? Aku juga bingung orang mana ya? Lahirnya di mana? Tegal dong. Berarti orang Tegal. Berarti bisa bahasa Jawa dong. Dikit-dikit. Coba dong. Apa ya? Kata-kata kalimat. Oke. Wis makan durung. Wis mangan durung. Wis mangan durung. Wis mangan durung. Tadi udah kesebut nih cluenya. Mangan itu makan. Wis makan. Oke, aku ganti. Oke. Wis Apa tuh? adus durung. Aduh, apa lagi tuh? Adus. Aduh. Mandi. Nah, betul. Artinya berarti Kamu udah mandi apa belum? yowis, Oh, udah dong. Udah, wis aja ya kayak jawabannya ya. Tanya orang Jawa tuh yowis. Iya, wis. Oke. Di sini tugas pesantrennya apa? Tugas utama ya? Tugas utama. Tugas utama aku pertama tuh jadi wali kamar, Kak. Tuh kan, bahasa aku jadi medok. Karena Bawa ya. Oke. Pertama jadi wali kamar. Aku wali kamar Hafso Gerbong. Anak kamar aku sekitar 30 orang. Tugas kedua aku mengajar di sini. Alhamdulillah dikasih amanah untuk ngajar di sini. Oh, ngajar apa? Untuk ngajarnya aku fikih kelas 1 MTS sekitar SMP ya berarti dan IMLA anak intensif. Emang lulusan tahun berapa, Pit? Oh iya, aku lulusan tahun 2021 bulan Mei 2021 yang tahun lalu. Berarti baru setahun pengabdian ya? Nah, betul. Oke. Terus tugasnya apa nih di pondok? Tugas Selain aku emang tadi ada ngajar, wali kamar, ada lagi? Ada organisasi di sini. Organisasi. Alhamdulillah aku tertunjuk jadi bagian klinik kesehatan pondok. Alhamdulillah. Masya Allah. Pengalaman yang luar biasa. Oh iya, infonya juga Pipit ini klinik dari santri ya? Wah, Dari pengurus SDC ya? tahu dari mana itu? Bener gak tuh? Bener sih. Dari pengurus SDC sampai ustazah itu bagiannya di klinik. Wah, Iya. berarti ilmu kedokterannya udah mantep nih. Wah, belum, masih banyak belajar. Kenapa gak Kak. ada rencana buat jadi perawat gitu? Tidak. Oke, nah selama pengabdian gimana nih pesan Dan kesannya. dan kesan selama pengabdian? Kesan pertama aku tentang tugas utama dulu ya. Ini pertama tentang mengajar. Jujur ya, ini Oke. cerita aku. Ketika aku ditunjuk dikasih amanah gitu untuk mengajar, ada rasa gugup, Kak. Ada rasa kira-kira aku bisa nggak ya ngajar. Maksudnya aku tipe orang yang nggak banyak ngomong, yang nggak bisa banyak ngomong di depan orang. Jadi aku ngerasa aku bisa nggak ya, siap mental nggak ya. Rasa gugup ada. Ketika aku masuk tuh kira-kira ntar anak-anak jadi bosen nggak ya sama aku, gimana caranya. Sampai kan dulu aku sekamarnya bareng-bareng ya karena kamar kesehatan. Sampai kakak kelas aku dulu tuh pengabdiannya udah senior, kakak cara ngabsen gimana sih, kakak aneh waktu masuk tuh harus kayak gimana, sampai segitunya harus pakai baju apa. Itu awal pengabdian saking deg-degannya karena pertama aku guru baru, dia murid baru, aku nggak kenal karakter dia, sifat dia, jadi harus adaptasi gitu. Tapi lama kelamaan terlatih sudah terbiasa. Alhamdulillah. Masya. Untuk pesannya untuk calon pengabdian baru ataupun yang bercita-cita ingin menjadi guru, menurut aku sih persiapan. Pertama persiapan mental. Gimana caranya tuh kita harus siap mental, harus sering berlatih, berbicara di depan orang banyak. Itu penting banget. Soalnya kalau enggak, ntar kita kelihatan gugup, grogi dan lain-lain. Yang kedua kita harus persiapan materi apa yang ingin kita pelajari, yang ingin kita ajarkan gitu. Karena ketika kita menguasai materi, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Ada lagi nih Kak kesan. Wah, apa tuh? Kesan yang kedua ketika aku jadi wali kamar. Ketika aku jadi wali kamar tuh gini, ketika anak di rumah otomatis 24 jam tanggung jawab orang tuanya. Ketika anak di pondok itu udah masuk berarti tanggung jawab pondok. Nah, anak kamar kita itu 24 jam sama kita dari
dia tidur sampai bangun lagi sampai tidur lagi, kecuali mungkin waktu PBM kan ya, mungkin dia nggak sama kita. Jadi gimana caranya ketika anak punya masalah, anak punya ya lagi cekcok sama temennya, curhat sama kita harus bisa menjadi pendengar buat dia yang baik. Jadi kayak melatih diri sendiri sih, melatih kesabaran, melatih menjadi seorang ibu yang baik lah dia gitu. Iya ya, Masya jadi Allah. belum menikah dan punya anak pun kita sudah belajar betul, untuk Masya Allah. mendidik ya. Pengalaman yang luar biasa dan tidak bisa dibeli itu karena Iya, dan di pengabdian ini juga sebelumnya memang sudah dibekali ya. iya, Masya Allah. Iya, dibekali dengan Amalia tadris, pembekalan gitu. Masya Allah banget deh pondok, hebat. Oke. Emang Pipit ini masuk kelas berapa sih? Mungkin MTS, Alia atau intensif? Wah, belum tahu nih. Aku madrasah ibtidaiyah, Kak. Madrasah Ibtidaiyah, sekelas dengan SD? Ya, MISD. Wow. Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SD, kelas 1 MI. Kelas 1? Iya. Kelas 1 dan sekarang kamu pengabdian. Iya, Masya Allah. Dari tahun berapa sih masuknya? Waduh, ini jadi ya. Kaget loh aku tuh. Nggak apa-apa. Penasaran nih, gimana? Jadi aku masuk sini 2009 ketika mungkin umur aku 6 tahun 7 tahunan ya, itu 2009. 2009, aku masuk 2010 loh, tapi aku masuknya kelas 1 MTS. Jadi gak tahu kamu gitu. Wah, mungkin kita pernah bertemu kali ya. Dan emang pernah waktu kelas 1 MTS itu serayun sama Sanlik. Wah, Dan aku gak tahu kalau di situ ada kamu. mungkin aku sering lihat kakak tapi nggak tahu namanya itu siapa gitu kali ya. Jadi kalau dihitung semua 12 tahun. 13 tahun dong sama pengabdian. Keren banget, 13 tahun dan di situ betah ya. Wah, banyak aja rintangannya. Tapi Kak, ada yang lebih lama dari aku. Oh ya, siapa? Ketika aku masuk tuh ada kakak kelas aku tidak tahu ya dia dari kelas 1 apa dari kelas 2, tapi aku datang tuh beliau sudah ada. Sekarang beliau sedang pengabdian kedua, namanya Ustazah Aisyah Nurul Adha. Masya Allah juga. Dan sekarang masih ada? Masih ada pengabdian ada juga. kedua. Masya Allah, generasi-generasi penerus bangsa nih. Terus gimana? Untuk pengabdian ini hanya sampai di sini atau lanjut? Lanjut dong. Lanjut. Keren banget. Berarti hitungannya berapa tahun tuh di pondok? Hitungannya berarti 15 tahun ya. 15 tahun ini bisa 16 tahun. 16. Oh, 16. 16 tahun. Motivasi besar sih buat teman-teman semua yang mau ngabdi. Oke, penasaran nih. Makin kepo nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Kenapa sih harus masuk Sanlik? Maksudnya gini loh, kan banyak di luar sana anak kecil kelas 1 umur 6 tahun tadi ya, umur 6 tahun itu masih banyak yang manja-manjaan sama orang tuanya, terus juga masih nyaman dengan lingkungannya dan berat kayaknya untuk berpisah. Tapi di sini Pipit ngambil untuk di umur sedini itu gitu, untuk berpisah dan jauh dari orang tua. Anak keberapa sih? Anak pertama. Anak terakhir. pertama dan terakhir tunggal. Iya. Kan? Apalagi anak tunggal. Kok bisa? Kenapa nih? Mungkin ketika pertanyaan itu ditanya waktu aku kecil, aku mungkin bingung kali ya harus jawab apa. Tapi untuk saat ini mungkin aku jawab karena pertama emang faktor dari orang tua. Jadi jujur aja waktu aku masuk sini tuh aku sekitar umur 6 tahun 7 tahun ya. Aku nggak tahu apa itu pesantren, aku nggak tahu apa itu asrama, aku juga nggak tahu apa itu pondok. Jadi ya orang tua aku masukin aku ke pondok gitu. Itu sih pertama karena faktor orang tua, jujur awalnya ada rasa nggak betah, ada rasa betahnya juga, tapi orang tua aku motivasiin aku lagi untuk betah di pondok, betah-betah aja. Alhamdulillah sampai sini lanjut. Dan yang kedua karena orang tua aku, keluarga aku ya, semuanya pekerja Kak, jadi berangkat pagi pulang malam. Otomatis ketika berangkat pagi pulang malam aku kurang bimbingan, bimbingan intinya sih. Dan ketika aku masuk sini, aku ngerasa kayak menemukan keluarga baru. Soalnya emang di rumah aku sepi banget. Aku nggak punya adik, nggak punya kakak.
orang tua aku kerja. Jadi aku sendiri. Jadi aku kayak ngerasa punya keluarga baru sih di sini. Yang ketiga sih untuk saat ini aku ngerasa kenapa aku masih bertahan, kenapa aku masih lanjut? Karena aku ingin melatih mental aku, kemandirian aku, disiplin aku. Jujur, aku bukan tipe orang yang banyak cerita atau banyak omong di depan orang. Tuh, bukan tipe aku banget. Jadi aku terlalu introvert lah, Kak. Gitu sih sebenarnya. Nggak bisa kayak ngomong di depan banyak orang, jujur. Ini makanya diundang sama Kak Huda. Masya Allah, makasih. Gimana sih? Kan pasti ya ada yang namanya rasa rindu sama orang tua atau sama orang-orang tersayang Pipit di luar. Ya kan yang namanya anak kecil ya, yang kita tahu bersama egonya tuh masih tinggi. Ya kan? Egonya masih tinggi, masih satu sama lain ini. Kadang kan di posisi itu kangennya sama orang tua ya. Gimana sih Pip buat mengobatinya? Aku tuh kalau misalkan kangen ya di zaman dulu. Di zaman dulu tuh bukan zaman canggih seperti saat ini loh, Kak. Kalau saat ini kalau kangen itu bisa vician, bisa teleponan. Kalau aku itu zaman dulu ya, aku punya buku gitu loh. Ya namanya anak kecil belum bisa lah, ini khusus buku IPA, IPS, ada lagi buku curhatan. Itu aku masih campur. Kalau misalkan aku lagi sedih, nulis, mama aku kangen, mbak aku kangen, kamu Diva gitu. Kayak ada rasa pengen dimodif tuh. Kalau misalkan ada orang gitu ya dimodif, jujur ada rasa kapan ya aku giliran untuk dimodif gitu loh ceritanya. Tapi gini, ketika aku kangen tuh ya intinya sih gini, zaman dulu bukan video callan, bukan zaman telepon, jadi aku lebih nulis ya, nulis, nunggu 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 waktu buat mamaku datang sih gitu. Jadi emang dari kecil tuh aku orangnya apa yang aku rasa aku nggak bisa ungkapin gitu. Aku kangen sama mama tapi aku nggak bisa ungkapin. Sampai sekarang juga aku bukan tipe orang yang mudah ungkapin perasaan gitu loh. Kayak mama aku kangen gitu, enggak. Jadi aku nulis curhatan, nangis sendiri. Ntar habis itu ya udah main sama teman-teman. Itu sih aku tuh kan jadi sedih kakak. Maaf ya. Itu sih aku ke situ. Jadi kayak sampai sekarang bawaannya kalau ada masalah karena udah terbiasa ya dari kecil. Jadi dipendam sendiri. Nggak bisa buat cerita kadang. Jadi kayak ya gitu. Udah sih intinya manusia curhat. Ntar bisa sembuhnya lagi karena teman-teman lagi gitu loh. Gitu. Ada juga wali kamar yang selalu dukung aku pastikan ya, kayak ngebetahin, wah masya Allah banget wali kamar aku dulu tuh dengan sabar bimbing aku. BTW aku di sini tuh masuk dari aku belum bisa baca Quran, aku belum bisa nulis, aku belum bisa baca ABCD tuh belum bisa baca. Mereka ngajarin aku dengan kesabaran. Aku inget banget pernah aku dibentak, tau gak? Maksudnya dibentak ini buat kebaikan aku sendiri gitu, Ya, karena A B C D itu gak hafal-hafal, tapi lama-lama hafal. Kayak kalau inget jasa-jasa guru-guru gitu ya, kayak masya Allah banget gitu loh, mau didik aku yang dari nol. belum bisa apa-apa juga gitu kan. Maka banyak gitu ya, kayak aku boleh spill guru-gurunya ya, untuk Ustadz, Imam, Bu Nisa, Mumun, Bu Senja, dan semua guru-guru yang gak mungkin aku bisa sebut ya. Makasih gitu loh, udah bisa bimbing aku dengan sabar, dengan ikhlas. Aku kayak gini juga berkat orang tua aku, berkat mbah aku juga, berkat guru-guru aku juga sih, gitu. Gak ada orang tua yang gak sayang sama anaknya. Semua orang tua tuh pasti sayang banget sama anaknya, termasuk orang tuanya Pipit. Kan mau jadi anaknya yang soleha, belajar agama, ya Pit ya. Iya. Insya Allah. Malah kalau di posisi itu menurut aku, orang tua malah yang lebih diuji kesabarannya, menahan rindu ya. Apalagi Pipit anak tunggal,
anak semata wayang ya. Masya Allah. Oke, em, kita ganti pertanyaan deh biar nggak nangis-nangis lagi. Boleh. Maaf ya jadi curhat. Nggak apa-apa. Mm-mm. Diceritain aja semuanya di sini. Jadi kalau misalnya tadi kan yang sedih-sedihnya nih. Nah, untuk hal seru apa sih yang Pipit rasa ketika Sanlik dulu? Wah, hal yang seru ya. Karena Seru yang nggak bisa dilupain tuh kayaknya kenangan banget deh gitu. di Sunlake itu setiap tahun ada study tour, Kak. Oh, study Kayak ke Water Kingdom, Jungle, Seru banget. tapi yang aku seru itu bukan itu. Yang seru itu lebih seru itu kalau setiap minggu kan kita libur ya. Kita sering diajak sama Bu Mun, Bu Nisa buat nyari tutut di sawah. Itu sampai sekarang terkenang banget, lumpur-lumpuran, main di sungai. Wah, Masya Allah banget sih kalau inget-inget hal itu. Tutut yang kerang apa sih? Kerang, siput bener. ya? Kerang apa siput? Mungkin kerang Aku juga. biasanya sih belinya di pinggir jalan, pakai tusuk gigi tuh. Wah, kalau aku ngambil sendiri, Kak. Aku ngambilin satu-satu sama teman-teman aku. Itu kita lumpur-lumpuran, biasa aja gitu loh. Nama juga Sunlake ya. Sendalnya Seru malah ya, seru banget. Wah, Masya Allah. Diajak. Nanti ntar kita ada yang nyuci, yang masak Bu Mun, Bu Nisa. Ntar kita tinggal makan bareng-bareng di satu baskom. Wah, Masya Allah banget. Kalau ingat hal itu, wah tidak bisa terulang gitu. Itu malah yang lebih kerasa kehidupannya. Iya. Ya. Kehidupan. Masya Allah. Ternyata masih ada nih foto-foto Sunlake-nya Pipit. Masih ada, Kak? Iya, masih imut-imut banget. Kok aku nggak tahu ya? Dua belas tahun 12-13 ya, 13 tahun Pipit dari MI sampai pengabdian, bahkan nanti sampai perguruan tinggi selesai ya. Ya. Doain ya. Amin, mudah-mudahan Allah mudahkan. Iya, sampai udah jadi ustazah solihah, cantik, juga berpendidikan. Insya Allah. Dan jangan lupa juga ini adalah sebuah usaha doa orang tua. Dimana memang kewajiban kita sebagai anaknya selalu mendoakan orang tua juga. Iya, betul. Dan sebenarnya dimanapun tempat kita hidup, entah itu di pondok, di luar, atau masa apapun itu, ya namanya masalah pasti ada. Pasti itu. Karena hidup ini adalah masalah. Betul. Gak ada masalah gak hidup. Iya, betul. Ya kan? Karena adanya masalah ini ya Allah nguji seberapa kuat hambanya. Seandainya nih ada orang tua yang nonton, ada yang ingin disampaikan dari Pipit? Ya, untuk Mama, untuk Mbah juga, untuk semua keluarga di rumah. Terima kasih untuk segala kasih sayang, segala cintanya yang udah diberikan untuk Pipit. Pipit bahagia terlahir dari keluarga yang Masya Allah banget ya, bisa menyayangi Pipit sepenuh hati. Udah sabar buat ngurus Pipit. Sekarang Pipit sudah menjadi wanita dewasa yang mengerti apa arti kehidupan. Mohon doa dan dukungannya untuk Pipit ke depan. Semoga bisa menjadi wanita yang lebih soleha, lebih berguna bagi masyarakat sekitar. Aku benar-benar
sama mama dan mbah. Dan untuk keluargaku juga itu ya. Dan yang terakhir untuk guru-guru Pipit yang nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, karena saking banyak ya. Terima kasih udah mau didik aku. Dari aku benar-benar nol ya, aku tidak bisa baca, tidak bisa baca Quran, nggak bisa baca alfabet, nggak bisa menulis. Mereka ngajarin aku dengan ikhlas, dengan tulus. Doain semoga ilmuku barokah, karena amal jariahnya juga mengalir kepada beliau-beliau. Barakallah fikum. Terima kasih Pipi sudah berkenan hadir di acara kami. Maaf ya jadi curhat. Ya nggak apa-apa. Oke, sampai ketemu lagi. Iya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.